Selamat pagi. Akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 9 Oktober 2022. Yang pertama, HUT GKJ Jebres ke-20. Dalam rangka HUT GKJ Jebres ke-20, salah satunya malam perayaan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pukul 18 WIB di GKJ Jebres, maka kelompok dan komisi bisa mempersiapkan diri untuk mengisi acara, bisa berupa vokal grup, tarian, pujian, puisi, dan lain-lain. Dengan durasi 5 menit untuk penampilan solo dan 10 menit untuk grup. Kesediaan mengisi ditunggu sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022, bisa menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Harap menjadi periksa. Yang kedua, Basar dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Surakarta. Persekutuan Mahasiswa Kristen Surakarta mengadakan basar makanan pada hari Minggu tanggal 9 dan 16 Oktober 2022 setelah ibadah pagi. Yang ketiga, lowongan pekerjaan Bethesda Yakum. UPKM atau CD Bethesda Yakum membuka lowongan pekerjaan dengan posisi staf informasi dan komunikasi atau infokum dengan persyaratan pendidikan minimal S1 teknik informatika. Yang kedua, paham Laravel atau CI. Yang ketiga, memahami WordPress. Yang keempat, mampu berbahasa Inggris minimal pasif. Yang kelima, mampu bekerja sama dengan teamwork maupun individual, loyal, dan bertanggung jawab. Yang keenam, mengajukan surat lamaran paling lambat tanggal 15 Oktober 2022. Keterangan dan persyaratan lengkap bisa menghubungi kantor gereja. Yang keempat, bakti sosial. Dalam rangka HUT GKJ Jebres ke-20, panitia dan komisi warga dewasa akan mengadakan bakti sosial berupa penjualan paket sembako murah di lingkungan dan warga gereja pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Panitia membuka donasi bagi Bapak Ibu Saudara yang akan berpartisipasi yang diwujudkan dalam bentuk uang atau dana. Yang kelima, persembahan tanggal 2 Oktober 2022. Yang pertama, persembahan kotak putih sebesar Rp1.818.000, persembahan kotak merah sebesar Rp1.686.000, persembahan perjamuan kudus sebesar Rp1.857.000, persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp2.140.000, persembahan janji iman sebesar Rp2.555.000, perpuluhan sebesar Rp1.350.000, lahan parkir sebesar Rp60.000, baksos sebesar Rp100.000, persembahan rebon sebesar Rp278.000. Yang terakhir, yang akan menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Prehadi Gendrawiono SPAK dari GKJ Kronelan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita memasuki panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Beribu semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ini ada suka dan duka, ada derita, ada persoalan dalam hidup kita. Namun pada hari ini kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk berkumpul dan beribadah bersama. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengaku di dalam hati kita demikian. Pertolongan dalam ibadah ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesediaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Hidup dalam sebuah rumah tangga adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Ada kasih sayang, ada kebersamaan, ada sukacita dan kedamaian hidup. Setiap saat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Tak pernah putus dan tak pernah habis rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Atas semua itu, pantaslah bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur sebagaimana tema ibadah kita hari ini, mengucap syukur dan memuliakan Allah. Berbahagialah keluarga yang senantiasa mengucap syukur pada Tuhan. Bahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang lengkap, dan merasakan tiap sukacita
Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Ia bangga menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, dan 11 tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Kita hening sejenak. Kita mohon pengasihan Allah. Waktu hening cukup. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Marilah kita naikkan nyanyian Kidung Jemaat 26 sebagai nyanyian pengakuan dosa kita bersama. Mampirlah dengar doaku. Dengar doaku, Yesus penebus.
di hadapan tahta rahmat, aku menyembah. Duduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di surga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bagi setiap orang yang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosanya. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Silakan. Kita mohon pertolongan Tuhan, kita akan menerima sabda Tuhan, kita berdoa. Allah yang maha baik, ketika bangsa Israel Engkau tuntun keluar dari tanah Mesir, dan Engkau menyertai dengan awan pada waktu cuaca panas. Ketika malam Engkau menyertai dengan tiang api. Demikianlah sabdamu saat ini menjadi suluh bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkan sabdamu, dan biarlah sabdamu menjadi penuntun bagi hidup kami, dan Engkau memberi tepat pada waktunya.
sehingga kami senantiasa mampu mengucap syukur dan memuliakan Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertama saya minta maaf, masker saya ini tadi saya lepas karena kalau saya ngomong di kacamata itu langsung beruwet gitu ya. Yang harapan saya jauh dengan panjenengan, jadi kalau ada apa-apa saya kira jauh dari penyakit lah. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama menyimak bacaan kita dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan yang ke-19. Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19, demikian sabdanya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takhir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takhir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa mengatakan kacang lupakan kulitnya. Saya kira kacang lupa akan kulitnya sering kita dengar dan memiliki arti bahwa seorang yang melupakan saudaranya, seorang yang melupakan kampung halamannya, tak tahu balas budi terhadap orang yang membuat dirinya itu sukses. Seseorang yang tidak tahu berterima kasih, lupa jasa orang yang membuat dirinya itu baik. Itulah arti dari kacang lupakan kulitnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari bacaan kita hari ini, mungkin cocok dengan apa yang peribahasa katakan, kacang lupa akan kulitnya. Di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus perjalanan menuju ke Yerusalem, ada 10 orang kusta datang kepada Tuhan Yesus dan memohon penyembuhan dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyakit kusta pada waktu itu adalah penyakit yang tidak hanya sakit badannya tetapi juga sakit di dalam batiniahnya,
termasuk rohaninya. Karena orang-orang kusta ini dianggap, dihukum, dilaknat oleh Allah. Dihukum karena ada dosa yang dilakukan oleh mereka yang sakit kusta. Sehingga mereka itu lalu dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Dijauhi orang-orang Yahudi, orang-orang yang seger, orang-orang yang sehat. Maka orang-orang kusta ini juga mengalami kesedihan yang sangat dalam. Merasa terasing, jauh dari keluarga, jauh dari saudara, jauh dari masyarakat yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Sakit badannya juga sakit hatinya, termasuk juga sakit rohaninya. Tetapi ketika ketemu Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka memohon pertolongan Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Tuhan Yesus melihat persoalan yang ada di dalam kehidupan orang yang sakit kusta ini. Lalu Tuhan memberi pertolongan. Dia katakan, Tuhan Yesus katakan, lalu Tuhan Yesus itu memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Artinya tahir itu sembuh total, sembuh dan normal kembali. Itulah keajaiban yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu, di situ dikatakan pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Artinya yang tadinya dianggap najis, dijauhi oleh orang-orang yang sehat, dijauhi oleh masyarakatnya karena dianggap menerima hukuman Allah dan tidak layak untuk berkumpul dengan masyarakat yang sehat. Itulah kenajisan yang ada di dalam diri orang-orang yang sakit kusta. Maka ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada orang-orang yang sakit kusta untuk datang kepada para imam-imam, artinya mereka itu sudah tahir, mereka itu sudah tidak najis lagi. Karena yang boleh datang kepada imam itu orang-orang yang sehat, orang-orang yang tidak terkena sakit kusta itu. Sungguh-sungguh keajaiban yang dilakukan Tuhan Yesus ada pada 10 orang kusta itu. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari bacaan itu 10 orang yang disembuhkan itu hanya satu yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk berterima kasih, untuk bersyukur bahwa dirinya itu telah disembuhkan, sudah disehatkan oleh Tuhan, dinormalkan oleh Tuhan. Yang tadinya itu sakit badannya dan sakit hatinya, sakit keyakinannya. Orang yang disembuhkan ini merasa hidup kembali, merasa normal kembali, dan itulah patut datang kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ternyata namanya bersyukur itu tidak mudah. Bersyukur itu berarti memiliki arti rasa berterima kasih kepada Allah. Seorang bisa mengucap syukur itu ketika merasakan berterima kasih karena Allah telah memberikan berkat dalam bentuk apapun kepada dirinya. Merasa bahwa di dalam hidupnya itu diberkati oleh Allah. Lalu mampu untuk bersyukur. Rasa syukur itu juga digunakan untuk mengekspresikan perasaan beruntung. Karena syukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya untunglah. Untunglah, perasaan lega, senang, dan puas. Karena Tuhan memberi berkatnya.
sadar dan merasa bahwa dirinya itu diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita menyadari bahwa di dalam hidup kita ini kadang-kadang lupa akan bersyukur. Maka kalau gereja dan kita semua diberi arahan tema khotbah saat ini mengucap syukur dan memuliakan Allah. Kita diingatkan akan senantiasa mengucap syukur dalam hidup kita. Mengucap syukur tidak mudah. Kita punya gereja, GKJ Jebres. Kadang-kadang kita ini lupa akan syukur. Gereja ini berdiri tidak mudah. Ketika sudah ada di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Mengucapkan terima kasih kepada Allah. Gereja ini ada, kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa melakukan aktivitas kehidupan imaniyah kita di dalam gedung gereja ini. Tetapi kadang-kadang kita lupa bersyukur, lalu meninggalkan gereja, beribadah di gereja lain, beribadah di tempat yang lain. Padahal sudah disediakan oleh Allah dengan gereja ini. Bersyukurlah, kita punya gereja dan kebenaran ada di dalam gereja ini. Dan nyata, mujizat juga ada di dalam gereja ini. Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita mesti harus beribadah di tempat gereja yang lain? Bukan berarti tidak boleh, tetapi syukurilah dan nikmatilah kebersamaan kita di dalam gereja ini. Demikian juga kita sudah punya keluarga, punya istri, punya suami. Kenapa kita tidak mencintai, tidak mengasihi, tidak menyayangi? Kita sering justru marah-marah dengan istri kita, marah-marah dengan suami kita tanpa sebab. Kadang-kadang kita lupa akan bersyukur bahwa ketika kita minta untuk diberi jodoh, Tuhan sudah memberi, menumbuhkan cinta kasih sehingga kita mampu untuk bersama-sama sepakat untuk menjalin kehidupan keluarga. Tuhan yang memberi, karena Tuhan itu kasih, maka memberi modal kita hidup berkeluarga itu dengan kasih. Kenapa ketika dalam perjalanan hidup perkawinan kita lupa akan syukur? Bersyukurlah kita punya istri, bersyukurlah kita punya suami, bersyukurlah kita punya anak-anak. Tentu dengan rasa syukur itu kita akan mengelola kehidupan keluarga kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita juga kadang-kadang lupa bersyukur bahwa kita diberi kemampuan untuk bekerja. Kita sering memandang pekerjaan itu mendatangkan banyak uang. Itulah yang sukses. Padahal serendah-rendahnya pekerjaan kita di mata orang banyak, mulia di mata keluarga kita. Karena apa? Kita mampu menghidupi keluarga kita dengan hasil pekerjaan halal kita, bukan pekerjaan kejahatan dalam hidup. Kita bersyukur, pekerjaan apapun disyukuri, karena itu pemberian Allah. Kita memiliki harta kekayaan, kita bersyukur, sekecil apapun harta kekayaan itu, ketika Tuhan yang memberikan kepada kita, cukup untuk hidup kita. Tetapi tidak akan cukup untuk memuaskan nafsu hidup kita. Cukup untuk hidup kita karena Tuhan memberi terbaik bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa di dalam hidup kita ini penuh dengan berkat, kita mesti akan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Sang Pemberi di dalam hidup kita. Karena
sumber hidup kita ini adalah Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam pertanyaan kenapa sih kita sulit untuk bersyukur? Karena memang kita ini tidak mampu merasakan bahwa hidup kita ini penuh berkat. Di dalam hidup kita ini berkat Tuhan itu ada. Kita diberi kesehatan, sering kita tidak mengucap syukur. Merasa bahwa diri kita ini diberi Tuhan, itulah kita akan mampu untuk mengucap syukur. Mari saudara-saudara mewujud nyatakan rasa syukur adalah merupakan sebuah respon akan kasih sayang, akan berkat dan keselamatan yang diberikan kepada kita. Maka sebagai wujud nyatanya tentu kita tidak lagi menjadi penerima berkat yang pasif, tetapi juga terpanggil untuk menerima berkat itu, lalu terpanggil untuk aktif bersyukur, menerima berkat lalu memberi berkat itu kepada orang lain. Memberi berkat bukan berarti harus berupa uang. Menerima berkat Allah dengan kemampuan untuk berpikir, menyelesaikan persoalan hidup, bisa pengalaman itu kita berikan kepada orang lain yang memerlukan pengalaman hidup. Mampu untuk memecahkan masalah teman, saudara, dan keluarga kita. Oleh sebab itu, marilah kita mewujud nyatakan rasa syukur, berterima kasih kepada Allah, bukan semata menerima yang pasif, tetapi juga memberi dengan aktif. Satu orang kusta yang sembuh dan kembali untuk bersyukur pada Tuhan Yesus itu dipuji karena rasa syukurnya. Karena berterima kasih kepada Yesus yang menyembuhkan, dia datang bersyukur kepadanya, dan orang itu adalah orang Samaria. Bapak Ibu, dikatakan di situ orang Samaria. Orang Samaria itu orang-orang yang sering cekcok dan berbeda pendapat dengan orang-orang Yahudi. Bahkan sering dianggap orang yang tidak percaya kepada Allah. Maka juga perlu disingkiri oleh orang-orang Yahudi. Tetapi ketika disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia terpulihkan. Dia mau datang kepada Tuhan Yesus dan mau mengucap syukur. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Bapak Ibu, kita mau teladan satu orang Samaria yang mau datang kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bukan 9 orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa menaikkan rasa syukur kepada Tuhan, diwujud nyatakan untuk memuliakan Allah. Kita mau datang menyembah Tuhan, mau belajar akan sabda Tuhan, mau hidup bersama berdampingan dengan saudara-saudara seiman dan juga masyarakat yang ada. Karena kita menerima tidak pasif, tapi mau juga memberi. Kita bukan orang kacang lupa akan kulitnya, tetapi orang yang senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pemberi hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita naikkan nyanyian pemantapan di dalam PKJ pelengkap Kidung Jemaat 149 bait pertama sampai ketiga.
diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia menyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita akan naikkan doa syafaat kita bersama-sama. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas hidup kami. Engkau memperlengkapi hidup kami dengan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Semuanya tersedia dengan lengkap. Ketika kami memerlukan sabda Tuhan, Engkau memperlengkapi hati, pikiran kami, pendengaran kami dengan baik. Saat ini Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa menaikkan syukur. Seperti orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, orang Samaria yang mau datang kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih dan bersyukur. Orang Samaria ini disembuhkan Tuhan, raganya maupun juga rohaninya. Demikian juga hidup kami. Engkau sembuhkan dalam hidup kami. Engkau memberi kesehatan bagi kami. Dan rohani kami Engkau lengkapi. Sehingga kami mengenal juru selamat Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau menyelamatkan kami. Saat ini Tuhan, di dalam masa bulan keluarga, kiranya rasa syukur ini boleh kami nikmati bersama-sama dengan keluarga kami. Kami bersyukur kami memiliki istri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik. Kami boleh bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Ketika ada persoalan di dalam kehidupan kami, Engkau memberi kemampuan bagi kami untuk menyelesaikan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sehingga keluarga kami dapat terjaga dengan baik. Sampai hari ini kami boleh memuliakan Engkau bersama dengan keluarga kami. Ampuni apabila di dalam kehidupan berkeluarga kami ada terselip dosa dan kesalahan, dan kami berfokus kepada persoalan hidup kami, lupa akan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami mau bersyukur kepadamu. Ya Bapa, pada kesempatan saat ini kami mohonkan berkat bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami bersyukur bangsa kami walaupun berbeda-beda, agama, suku, ras, golongan, kelompok, dan banyak sekali perbedaan, tetapi Engkau satukan di dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Ideologi Pancasila menyatukan kami. Terima kasih para pemimpin bangsa kami mampu menjaganya dengan teguh, sehingga kami boleh beribadah dengan tenang dan baik. Kami boleh memuliakan Engkau. Walaupun kadang-kadang ada pernik-pernik kecil yang menghantui kami dan merintangi kami untuk beribadah. Namun kami yakin dan percaya Engkau menolong kami, menyertai kami. Seperti bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, Engkau menyertai tepat pada waktunya. Dengan awan ketika panas,
dan pada malam hari dengan tiang api. Itulah hidup kami juga seperti Tuhan memberkati bangsa Israel. Bangsa kami pun demikian adanya. Tuhan memberkati dan menolong bangsa kami. Demikian juga Tuhan terkhusus bagi Majelis GKJ Jebres. Tuhan berkati, berilah kemampuan untuk menjalani hidup kebersamaannya dengan baik, memimpin gereja ini penuh dengan hikmat Tuhan. Berkatilah pendeta, penatua, dan diaken. Demikian juga badan pembantu majelis gereja. Semuanya diberkati Tuhan, mampu untuk hidup berdampingan dan bersama-sama memuliakan dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati seluruh jemaat GKJ Jebres ini. Demikian juga kami ingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan masa pemulihan. Bapak Wiyadi dari Jebres 5, Ibu Darno dari Jebres 6, Ibu Sudaryuni dari Jebres 7, Ibu Pratiknyo Jebres 8, Bapak Haryanto dari Jebres 11, Ibu Sarah Widodo dari Jebres 11, Bapak Beni Sudiastono Jebres 11, Bapak Raharjo dari Jebres 12, Ibu Parni Slamet dari Jebres 13, Bapak Prasetyanto dari Jebres 13, Bapak Sarjono dari Jebres 13, Bapak Bastian dari Jebres 13. Kiranya Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit ini, Engkau pulihkan, sehingga mampu untuk melakukan kehidupan aktivitas kesehariannya dengan badan yang sehat. Tolonglah Tuhan, berkatilah mereka. Kami juga mohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Mereka merasakan sukacita karena berkat Tuhan, sehingga Tuhan memberi tambah umur dan kiranya mampu untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kebahagiaannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat di GKJ Jebres ini, dan kami percayakan kehidupan mereka satu persatu di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Ampuni apabila di dalam kami memohon dan di dalam doa ini ada terselip dosa dan kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita senantiasa bersyukur dan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Marilah kita mengingat sabda Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita naikkan pujian, pengucapan syukur kita dari Kidung Jemaat 439 bait pertama dan keempat. Pantas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum
kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita menyerahkan persembahan kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur karena Engkau telah memperkenankan untuk kami dapat beribadah. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menaburkan firman-Mu kepada kami. Dan bahkan pada saat ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mengaturkan persembahan kami kepadamu. Kami sadar betapa besar kasih karunia-Mu kepada kami semua. Namun inilah persembahan kami ya Allah, yang tidak sebanding dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami sadar betapa banyak kesalahan kami, untuk itu kami mohon ampun kepadamu. Ya Allah, kami berdoa untuk semua persembahan yang telah kami haturkan ke hadirat-Mu. Apapun bentuk dan wujudnya persembahan kami, semuanya kami merasa bahwa itu dari tangan-Mu, dan kami kembalikan juga ke hadirat-Mu. Terima dan sucikan, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan jemaat-Mu dimanapun Allah menghendaki. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berkati dengan kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga apa yang terlaksana hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Allah, yang kami panjatkan ke hadirat-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Serta kuasa
Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan naikkan nyanyian pengutusan kita melalui kidung jemaat 450 bait pertama dan yang ketiga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.